Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Gimana kabarnya hari ini? Today we are going to learn about exposition text. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi, ya. Jadi apa sih teks eksposisi itu? Jadi, exposition text is an argumentative text. Jadi teks eksposisi itu adalah teks argumentatif yang berisi pandangan penulis terhadap sebuah isu. Ya, jadi teks eksposisi itu adalah sama dengan teks argumentatif ya. Yang isinya pandangan penulis atau pendapat penulis. Nah, contoh dari teks ini misalnya teks yang judulnya The Importance of Learning English. Pentingnya belajar bahasa Inggris. Jadi dalam teks ini penulis ingin menginformasikan kepada pembaca menurut penulis pentingnya belajar bahasa Inggris itu apa sih? Nah ini ya. Dan kemudian adalah teks tentang global warming, pemanasan global. Ya, jadi penulis ingin menginformasikan ke pembaca menurut pendapat dia apa bahayanya global warming dan yang lainnya. Ya, jadi itu adalah exposition text dan contohnya. And then next is the purpose is to persuade the reader. Ya, jadi tujuan dari teks eksposisi adalah meyakinkan pembaca bahwa isu yang dibahas penting. Ya, jadi to persuade. Jadi kalau misalnya ada soal yang bertanya tentang eksposisi teks, what is the purpose of the text? Nah, ini kata kuncinya adalah persuade, ya, meyakinkan. Nah, the generic structure. Jadi struktur teks dari teks eksposisi ini ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah thesis statement. Nah, thesis ini biasanya di paragraf pertama ya. Jadi pembaca bisa mengetahui isu apa yang sedang dibahas. Selain itu, pembaca juga bisa mengetahui pandangan penulis terhadap isu tersebut. Jadi yang pertama adalah thesis statement yang biasanya ada di paragraf pertama yang berisi pandangan penulis. Dan yang kedua adalah arguments. Bagian ini berisi argumen atau pendapat penulis terhadap isu atau peristiwa yang sedang dibahas olehnya. Biasanya terdapat 2 pendapat atau lebih yang berfungsi untuk mendukung topik utama. Dan yang terakhir adalah conclusion ya. Jadi yang berisi kesimpulan dari topik dan argumen yang ditulis oleh penulis. Ya, jadi ada thesis, arguments, sama conclusion. Ya, ini generic structure-nya. Next. Kita akan lihat ya, jadi di sini ada contoh dari exposition text. Jadi ini contohnya global warming. Jadi teks ini ada di buku paket bahasa Inggris wajib kelas 11 ya. Kita bisa lihat ini the first one is title, judul ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, what is the title of the text? Nggak usah bingung lagi title itu apa. Title itu adalah judul ya. Judulnya adalah global warming. Nah, yang pertama adalah thesis statement ya, pandangan penulis. Thesis statement ini ada di paragraf pertama ya, yang isinya pendapat. Jadi kalau di sini bisa lihat nih, global warming is not a new problem. Ya, pemanasan global bukan sebuah masalah yang baru. But people lately are acknowledging that we are facing a serious problem. Tetapi akhir-akhir ini ya masyarakat tidak sadar dengan bahwa kita tengah menghadapi permasalahan yang serius ya. Ini adalah thesis statement-nya yang ada di paragraf pertama. And then the second one is the arguments, pendapat. Nah, biasanya pendapatnya ini kalau di sini tuh diawali oleh kata first of all, secondly, furthermore, ya. Ini terdiri dari beberapa pendapat. Dan yang terakhir adalah conclusion, kesimpulan. Nah, di sini cukup diawali dengan kata in conclusion. Ya, jadi ini adalah contoh dari teks eksposisi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah thesis statement, argument, dan yang terakhir adalah conclusions. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.